Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat pagi buat anak-anakku di MTS Al Irsyad Gajah, terutama anak-anak kelas 8 ya. Anak-anak, kali ini perjumpaan kita tidak seperti biasanya ya. Biasanya kita ketemu secara langsung, tatap muka langsung, mempelajari matematika secara langsung. Kali ini karena adanya pandemi, adanya wabah, mengharuskan kita untuk bisa mempelajari sesuatu lewat pembelajaran jarak jauh. Kali ini Ibu memanfaatkan kesempatan kali ini menggunakan aplikasi video saja ya anak-anak ya. Mudah-mudahan walaupun cuma lewat video, harapan Bu Cahaya tidak menurunkan semangat kalian untuk belajar. Justru dengan kita tidak bertemu secara langsung, harapan Bu Cahaya kalian semakin semangat dalam belajar. Enggak masalah. Yuk langsung saja kita mulai untuk materi matematika kelas 8. Seperti yang sudah disampaikan Bu Cahaya dan Bu Hesti kemarin waktu kita ketemu terakhir kali, ada beberapa materi yang akan disampaikan di kelas 8 ini nanti. Ada pola bilangan, ada aljabar, ada relasi dan fungsi, dan macam-macam yang lain. Tapi kesempatan kali ini kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang pola, barisan, dan deret bilangan. Yuk kita mulai ya. Pola, barisan, dan deret bilangan. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Kita lihat saja dari kalimatnya pola, barisan, deret. Nah, sebenarnya hampir-hampir sama, serupa, tapi tak sama anak-anak. Dari pola bilangan dulu. Pola bilangan itu bilangan yang tersusun mengikuti pola-pola tertentu. Kita mengenal ada 6 pola bilangan di sini nanti yang akan kita pelajari. Dari yang pertama ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga Pascal. Oke, urut saja. Kita mulai dari yang pertama. Kita mengenal pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil. Anak-anak pasti sudah tahu apa itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan yang dimulai dari angka 1, Oke, maaf ya ada gangguan tadi. Pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai dengan tak terhingga. Perlu kalian ketahui anak-anak, di dalam kita belajar pola bilangan, barisan bilangan, ada beberapa istilah baru yang perlu kalian kenal. Kita tahu sendiri untuk pola bilangan ganjil, bilangan pertamanya itu 1. Dalam bahasa matematika, dalam pola bilangan, bilangan pertama disebut pula sebagai U1 atau suku ke-1. Bilangan kedua disebut pula sebagai U2 atau suku kedua. Begitu pula seterusnya. Ada suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Sampai dengan suku berapapun itu bisa kita istilahkan UN atau suku ke N.
Lah N itu apa? N itu bilangan keberapa? Mau diganti N itu 100, 1000, 2000, monggo silahkan. Nah, anak-anak, bilangan ke-1 itu 1. Kalau kalian ditanya bilangan ganjil urutan ketiga atau suku ketiga berapa? 5. Tapi kalau kalian ditanya bilangan ganjil yang ke-100 atau urutan ke-100 atau suku ke-100 itu berapa? Kalau kita ngurut ke satu persatu sampai bilangan ke-100, saya yakin pasti kesulitan, ribet, terlalu panjang. Masa kita mau ngurut ke sampai bilangan ke-100, 1, 3, 5, 7, 9, 11, capek dong. Maka dari itu, kalau kita mau mencari suku ke-100 atau suku ke N-nya, N berapapun itu, dalam pola bilangan ganjil bisa kita peroleh dengan 2N min 1. Suku ke N itu 2N min 1 atau 2 kali N dikurangi 1. Ya, ini bisa dibilang rumusnya ya ini. Jadi contoh, misal kamu ditanyakan bilangan ganjil suku ketiga itu berapa? Tadi kita sudah tahu suku ketiga itu 5. Coba kita cek pakai rumus ini. Suku ketiga artinya N-nya diganti 3. Berarti kalau 2N min 1 artinya 2 kali N kurangi 1. Atau 2 kali N-nya 3. 2 kali 3 dikurangi 1. 2 kali 3 itu 6. Kurangi 1, hasilnya 5. Nah, kita lihat sama. Itu kalau contoh suku ketiga. Tadi kalau misalkan kita ditanya suku ke-100, tinggal dihitung saja suku ke-100. N-nya diganti 100. 2 kali N min 1. 2 kali 100 kurangi 1. 2 kali 100, 200 dikurangi 1, yaitu 199. Jadi kita nggak usah ngurut ke satu persatu sampai 100 bilangan. Itu contoh kecilnya seperti itu. Ya, itu yang pertama, pola bilangan ganjil. Kemudian yang kedua, ada pola bilangan genap. Nah, kalian juga paham kan? Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai suku ke N, suku ke berapapun itu. Sama seperti bilangan ganjil. Kalau kita ngomong ke pola, kita juga mengenal ada U1, U2, U3, U4, U5. Kalau tadi bilangan ganjil, suku ke N-nya itu 2N min 1. Kalau pola bilangan genap, untuk mencari suku ke N, tidak 2N min 1, tapi cukup 2N. Ya, bedanya ganjil dengan genap. Nah, jadi kalau suku ke N itu 2N, berarti misal kita mau mencari suku ke 5. Coba urut ke suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. 10 kan? Suku ke-5 2N, artinya 2 kali 5. 10 sama. Begitu pula kalau kita mau mencari suku ke-100, artinya 2 kali N. 2 kali 100. 200. Itu contohnya. Pola bilangan genap. Bedanya kalau tadi bilangan ganjil min 1, kalau genap cukup 2N saja. Pola bilangan yang selanjutnya, yang ketiga, ya, yaitu ada pola bilangan segi 3. Nah, pola bilangan segitiga.
Nah, maksudnya pola bilangan segitiga itu seperti apa? Misal, saya punya sebuah titik. Suku pertama, 1 titik. Yang kedua, itu susunan dari titik-titik yang membentuk segitiga. Ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai pola segitiga. Perhatikan dulu anak-anak. Nah, kita lihat pola pertama terdiri dari 1 titik. Pola kedua terdiri dari 3 titik. Pola ketiga terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4, 6 titik. Kemudian 10 titik dan seterusnya. Oke ya, saya ulangi lagi. Pola bilangan segitiga itu bilangan yang mana diperoleh dari noktah-noktah atau titik yang membentuk sebuah segitiga. Kita lihat, yang pertama ada 1 titik, yang kedua ada 3 titik, yang ketiga ada 6 titik, 10 titik dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita buat ya kita susun seperti piramida lagi. Nah, kita lihat angkanya 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Polanya dari 1 menjadi 3 itu polanya selalu ditambah 2. 3 ke 6 ya kita lihat 1 ke 3 itu ditambah 2. 3 ke 6 itu bertambah 3. 6 ke 10 itu bertambah 4. Sehingga bisa kita lihat polanya, maka angka berikutnya pastinya nanti bertambah setelah 4, 5. Berarti nanti bertambah 5. 10 tambah 5 berarti pasti ini nanti, gambar ini nanti ada 15 titik. Dan seterusnya sampai suku ke N. Kalau pola bilangan ganjil dan genap tadi sudah, untuk pola bilangan segitiga, kita lihat untuk mencari suku ke N, bisa kita peroleh dengan setengah N dikalikan N plus 1. Ya, setengah N kali N plus 1. Contoh, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima dan seterusnya. Kita cek dulu misal suku ketiga atau U3. Coba U3 berarti nanti N-nya diganti 3. Setengah N dikalikan N plus 1. Ini kali ya. Setengah kali 3 kali 3 plus 1. Jadi N-nya ini diganti 3. Kenapa? Karena yang ditanyakan suku ketiga. Kita hitung setengah kali 3 kali 3 tambah 1, 4. 1 kali 3 kali 4, 12 dibagi 2. Berapa 12 dibagi 2? 6. Artinya suku ketiganya itu 6. Sama. Begitu pula kalau kita mau mencari suku ke berapapun itu. Mau suku ke 10, mau suku ke 37, atau suku ke 450. Ya dengan setengah N kali N plus 1. Ya, itu yang ketiga, pola bilangan segitiga. Berikutnya ada pola bilangan persegi. Ya, pola keempat. Pola
bilangan persegi. Oke. Pola bilangan persegi. Kalau tadi pola bilangan segitiga, titik-titiknya itu membentuk sebuah segitiga. Kalau pola persegi berarti dia membentuk sebuah persegi. Yang kita tahu yang namanya persegi itu sisinya kan sama. Jadi kalau pola persegi, titik yang menyusunnya antara bawah yang mendatar ataupun yang ke atas ini juga sama. Jadi kalau mendatar 2 titik, ke atas 2 titik. Ini 3, ke atas 3, 4, ke atas juga 4. Kita lihat pola bilangan persegi. Bilangan pertama atau suku pertama ini terdiri dari 1 titik. Ini disebut sebagai suku pertama. Pola kedua terdiri dari susunan 4 titik atau disebut suku kedua ini. Suku ketiga ini susunan dari 9 titik. Suku keempat susunan dari 16 titik dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, sama seperti pola bilangan segitiga, kalau kita mau mencari suku keberapa atau titik susunan titik pada urutan keberapapun itu bisa kita peroleh dengan UN ya. Kalian perhatikan bedanya segitiga sama persegi. Kalau UN bisa diperoleh dari N kuadrat. Cukup N kuadrat. Jadi kalau pola pertama, suku pertama 1 kuadrat 1. Pola kedua, suku kedua 2 kuadrat 4. Suku ketiga 3 kuadrat 9. Suku keempat 4 kuadrat 16. Bisa dipahami ya anak-anak ya untuk pola bilangan persegi. Selanjutnya yang berikutnya ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang berarti nanti titik-titiknya atau noktahnya itu membentuk sebuah persegi panjang. Kalau persegi antara panjang dan lebar itu tadi kan sama. Jadi misal ini mendatar 3 titik, ke atas juga 3 titik. Tapi kalau persegi panjang berbeda. Jadi misal ini mendatar 4, ke atas 3. Mendatar 3, ke atas 2. Ini mendatar 5, ke atas 4. Jadi nanti kalau ditanya pola bilangan persegi panjang, suku kesatunya berapa? Suku kesatunya cuma ada 2 titik. 2 mendatar, ke atasnya cuma 1 kolom, 1 titik berarti 2 kali 1. 2. Selanjutnya, suku kedua atau bilangan kedua, kita lihat titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Atau diperoleh dari 3 kali 2. Mendatarnya 3, ke atasnya 2. Kemudian, suku ketiga terdiri dari, kita hitung semuanya ada 12 titik. Dari mana 12? Mendatarnya 4, ke atasnya 3. 4 kali 3, 12. Dan seterusnya, suku keempat. Kita lihat di sini suku keempat ada 5 kali 4. Ada 20 titik. Dan seterusnya sampai suku ke N. Jadi nanti untuk pola bilangan persegi panjang, kalau misalkan kita mau mencari suku ke 20, ya, suku ke 20 cukup kita cari dari sama kayak tadi. Kalau misalkan suku keempat itu 5 kali 4 atau 4 kali 5, suku ketiga 3 kali 4,
suku kedua 2 kali 3, kalau suku ke-20 berarti 20 kali 21 ya. Saya tulis lagi 20 diperoleh dari 4 kali 5, ini 3 kali 4, ini 2 kali 3, ini 1 kali 2. Suku ke-1 1 kali 2, suku kedua 2 kali 3, suku ketiga 3 kali 4, suku keempat 4 kali 5. Artinya kalau suku ke-20 berarti 20 kali bilangan di atasnya lagi 21. Berapa? 20 kali 21 yaitu 420. Itu kalau pola bilangan persegi panjang, atau bisa pula dirumuskan UN-nya berarti N ya. Kalau ini 20 N berarti ini N dikalikan 21, itu N-nya ditambah 1 atau N kali N plus 1. Suku ke-5 berarti 5 kali 5 tambah 1 6, 5 kali 6 dan seterusnya. Itu yang kelima, pola bilangan kelima. Selanjutnya pola bilangan keenam, ini yang agak berbeda dan agak menarik sebetulnya, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal. Nah, pola bilangan segitiga Pascal itu sebenarnya kalau kita bisa membuatnya ya. Kita buat segitiga Pascal itu susunan seperti piramida. Jadi kita lihat ini 1. Bilangan bawahnya atau barisan di bawahnya ini 1. Di bawahnya lagi pagar kiri dan kanan itu selalu sama 1. Nah, yang ini penjumlahan 2 angka di atasnya, 1 tambah 1 2 ya. Kalau dilanjutkan lagi ke bawah ini 1 sebagai pagar kiri kanannya. Di sini berarti 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, terus 1 tutupnya. Bawahnya lagi juga sama, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, tutup lagi 1. Kemudian di bawahnya lagi kalau mau dilanjutkan lagi bisa 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, tutup lagi 1. Itu pola segitiga Pascal. Oke, ini bisa diteruskan sampai bilangan berapapun itu. Nah, untuk pola segitiga Pascal banyak sekali manfaatnya nanti untuk aplikasi-aplikasi di dalam ilmu fisika ataupun dalam ilmu matematika yang lain nanti ya. Nah, tambahan lagi 1, saya tambahi lagi 1, yaitu pola bilangan atau pola barisan Fibonacci. Nah, pola barisan Fibonacci yaitu pola yang setiap sukunya dimulai dari suku ketiga merupakan penjumlahan ya, dua suku sebelumnya. Biar lebih jelasnya tak kasih contoh.
Misal, saya punya barisan bilangan atau pola bilangan. Bilangan pertamanya itu 1. Bilangan keduanya itu 2. Nah, yang namanya barisan Fibonacci itu dimulai dari suku ketiga. Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Suku ketiga itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti 2 tambah 1, 3. Bilangan berikutnya berarti penjumlahan 2 suku sebelumnya. 2 tambah 3, 5. Berikutnya berarti 5 tambah 3, 8. Berikutnya lagi berarti 8 tambah 5, 13. Dan seterusnya. Contoh lagi, misal saya punya suku pertamanya itu 0, suku keduanya itu 1. Berarti nanti suku ketiganya 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Berikutnya 1 tambah 2, 3. Berikutnya 2 tambah 3, 5. Berikutnya 3 tambah 5, 8. Dan seterusnya. Itu pola barisan Fibonacci. Nah, itu tadi sedikit materi tentang pola bilangan. Kita belum ke barisan dan deret bilangan ya anak-anak. Masih di pola bilangan. Kalian sudah mengenal 7 pola bilangan tadi. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Silakan kalau misalkan ada yang merasa kesulitan bisa untuk ditanyakan. Sekian untuk hari ini. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan lewat WA ya. Bisa pula nanti tak kirim lewat Google Classroom. Oke, ditunggu saja untuk tugasnya. Untuk materinya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.